Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Cahya dalam video pembelajaran mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 di semester 2. Kali ini kita akan membahas tentang akulturasi kebudayaan Islam di Nusantara. Namun sebelum itu, mari kita mulai dengan menyimak pembukaan berikut ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, sehingga pada kesempatan ini kita masih mendapat rahmat, nikmat, dan semoga kelak mendapat syafaat. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersalawat bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk mengawali pertemuan kita pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita ikhtiarkan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi berikutnya terkait dengan akulturasi kebudayaan Islam di Nusantara. Bersama saya, Bapak Cahya Setia Prananda, yang mana sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Kompetensi dasar yang ingin kita capai yakni sesuai dengan silabus pada poin 3.8, yaitu mengidentifikasi karakteristik kehidupan masyarakat dan kebudayaan pada masa kerajaan Islam di Indonesia dan menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Selain itu, ada poin 4.8, yakni menyajikan hasil penelaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Islam dan masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik nanti mampu mendeskripsikan akulturasi kebudayaan lokal masyarakat Indonesia dengan kebudayaan Hindu-Buddha secara cermat setelah melakukan diskusi tentang akulturasi kebudayaan lokal masyarakat Indonesia dan kebudayaan Hindu-Buddha, serta mengidentifikasi hasil akulturasi antara kebudayaan Indonesia dan kebudayaan Hindu pada dalam bentuk esai. Nah, integrasi imtak yang mana sesuai dengan Quran surat Al-Jin pada ayat 18 yang berbunyi وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah, sesuai dengan Quran surat Al-Jin ayat ke-18. Ada beberapa hal yang akan kita bahas hari ini, diantaranya terkait dengan seni bangunan, kemudian karya seni, sistem kalender, kemudian sistem pemerintahan, dan sistem pendidikan. Yang pertama, seni bangunan. Seni bangunan peninggalan bangunan berupa masjid, ya, makam, nisan, ya, serta kelaton. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan masjid. Masjid merupakan tempat peribadahan bagi umat Islam. Masjid di Nusantara bentuknya sedikit berbeda dengan masjid di negara lain. Arsitektur bangunan masjid banyak dipengaruhi oleh seni bangunan era kerajaan Hindu-Buddha. Pengaruh tersebut dapat dilihat pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, bentuk atap masjid. Bentuk atap masjid berbentuk bersusun, yang semakin ke atas semakin kecil dan paling atas biasanya berbentuk semacam mahkota. Kemudian tidak adanya menara dari masjid-masjid tua di Jawa, hanya Masjid Kudus dan Banten yang ada menaranya, dan menara kedua masjid tersebut memiliki bentuk yang berbeda. Kemudian yang ketiga, letak masjid. Letak masjid terletak di dekat Istana Raya atau Adipati atau Bupati. Di belakang masjid sering terdapat makam-makam, sedangkan di depan istana selalu ada lapangan besar alun-alun dengan pohon beringin. Nah, ini ada beberapa ilustrasi terkait dengan beberapa hasil peninggalan akulturasi kebudayaan Islam dengan Hindu-Buddha.
Pertama ada Masjid Agung Demak, kemudian ada Masjid Kudus, kemudian ini ada Denah ya. Denah letak masjid yang sekitarnya, ada keraton dan alun-alun. Kemudian yang kedua adalah makam. Bentuk makam dari periode awal masuknya Islam menjadi model bagi model makam era berikutnya. Hal ini disebabkan karena pada tradisi Hindu tidak ada tradisi memakamkan jenazah. Dalam tradisi Hindu, jenazah dibakar dan abunya dibuang ke laut. Jenazah orang kaya maka akan disimpan di guci, atau bila jenazah raja maka akan disimpan di candi. Nah, akulturasi budaya dapat dilihat pada bentuk nisan. Pengaruh budaya Jawa dapat dilihat dari bentuk nisan yang tidak lagi hanya berbentuk lunas ya, atau berbentuk kapal terbalik yang merupakan pengaruh Persia, tetapi sudah memiliki beragam bentuk ya, contohnya teratai, bentuk keris, dan bentuk gunungan, pewayangan, dan sebagainya. Bentuk-bentuk nisan tersebut merupakan pengaruh dari budaya lokal setempat. Kemudian berikutnya adalah keraton. Nah, keraton dalam bahasa Jawa, kata keraton itu terdiri dari kata dasar ratu ya. Ratu mendapat imbuhan ke dan an, berasal dari kata dasar ratu yang berarti penguasa. Keraton merupakan tempat tinggal para raja atau sultan, ratu, dan keluarganya. Pada masa pengaruh Islam, keraton dibangun sebagai pusat kekuasaan para sultan. Di keraton, para sultan mengatur dan mengelola kebijakan pemerintah. Nah, itu ada beberapa gambar ilustrasi keraton yang masih ada saat ini. Di antaranya ada Keraton Mangkunegaran di Surakarta, kemudian Keraton Kasepuhan di Cirebon, dan Keraton Yogyakarta. Berikutnya, karya seni. Karya seni yang muncul diantaranya ada seni rupa, seni tari, aksara, dan seni sastra. Pertama, seni rupa. Ajaran Islam melarang penggambaran bentuk manusia atau hewan. Ya, keduanya ini dilarang. Nah, hal itulah yang membuat seni patung pada saat masa Hindu-Buddha tidak berkembang lagi setelah pada masa munculnya Islam di Nusantara. Tapi seni relief ya, tulisan-tulisan kaligrafi berkembang pada masa pengaruh Islam tersebut. Kemudian ada seni tari. Terdapat berbagai contoh tarian yang terkait dengan kegiatan berselawat ya di beberapa daerah. Salah satunya ada tari saman dari Nangro Aceh. Kemudian aksara dan seni sastra. Tulisan Arab Melayu yang digunakan untuk menuliskan bahasa Melayu tidak menggunakan tanda baca seperti pada tulisan Arab biasanya. Tulisan Arab berkembang menjadi seni kaligrafi. Seni sastra juga berkembang dari pengaruh Islam. Contohnya ada hikayat, babat, suluk, dan primbon. Ketiga, sistem kalender. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ditetapkan kalender Islam dengan perhitungan atas dasar peredaran bulan yang disebut tahun Hijriyah. Tahun 1 Hijriyah bertepatan dengan tahun 622 Masehi. Sebelum adanya budaya Islam masuk ke Indonesia, masyarakat di Nusantara sudah mengenal kalender Saka atau kalender Hindu, dimulai pada tahun 78 Masehi. Dalam kalender ini, nama-nama pasaran hari seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Kemudian pada tahun 1633 Masehi, Sultan Agung Raja Terbesar Mataram menetapkan berlakunya tahun Jawa atau tahun Nusantara atas dasar perhitungan bulan. Ya, yang mana satu tahun itu sama dengan 354 hari. Berikutnya, yang keempat terkait dengan sistem pemerintahan. Sebelum datangnya Islam di Nusantara, sudah berkembang pemerintahan yang bercorak Hindu-Buddha. Setelah masuknya Islam ke Nusantara, kerajaan-kerajaan bercorak Hindu dan Buddha mengalami keruntuhan dan peranannya digantikan oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Contohnya seperti Samudra Pasai, Kesultanan Aceh, Demak, Malaka, dan sebagainya. Kebudayaan Islam dalam sistem pemerintahan
penyebutan nama raja tak lagi sebagai Maharaja pada masa Hindu-Buddha, melainkan diganti dengan sebutan atau istilah Sunan atau Sultan atau penambahan ataupun Maulana. Di tanah Jawa, sebutan Sultan biasanya diikuti dengan nama Jawa, ya, nama asalnya, daerahnya dari mana. Seperti Sultan Trenggono. Selain itu, muncul tradisi baru di Jawa, pemakaian gelar raja secara turun-temurun. Kemudian yang kelima diantaranya adalah sistem pendidikan. Pondok pesantren atau sering disingkat dengan ponpes adalah asrama tempat para santri agama Islam, yang mana mereka ini dididik, ya, terkait diberikan pengetahuan terkait dengan ajaran Islam. Di pondok pesantren, santri dididik berbagai macam ilmu agama Islam oleh para kiai, antaranya terkait dengan tafsir Al-Quran, hadis, fikih, tauhid, bahasa Arab, dan sebagainya. Keberadaan masa awal perkembangan pesantren ini tidak terlepas dari sejarah perkembangan Islam di Timur Tengah. Hal ini bisa dilihat dari aspek metode, materi, ataupun kelembagaannya yang sangat diwarnai oleh corak pendidikan Islam di Timur Tengah pada abad pertengahan. Contohnya cikal bakalnya adalah yang pada masa kepemimpinan Sunan Ampel, ya, menjadi cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren yang ada di tanah Jawa. Nah, pesantren yang masih ada, ya, yang sudah berdiri cukup lama, diantaranya ada Pondok Pesantren Gontor di Ponorogo, Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Pondok Pesantren Langitan di Tuban, Jawa Timur. Sekian, terima kasih. Demikian tadi paparan terkait materi tersebut. Jika ada pertanyaan bisa diajukan ke dalam kolom komentar. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.